Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Abu Bakar dari instansi Kecamatan Monano, peserta Latsar Angkatan 49 Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Apa sih manajemen ASN dan Smart ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Aparatur sipil negara terdiri dari dua, PNS dan P3K. P3K adalah pegawai pemerintah perjanjian kerja. Jangan sampai ketukar ya. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun hak-hak ASN yang sudah diatur dalam undang-undang, ASN berhak memperoleh yang pertama, gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan sebagai ASN, kamu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sementara fungsi ASN itu ada 3. 1. Pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan berkembangnya zaman, teknologi pun berkembang dengan pesat. Oleh karenanya, kita sebagai aparatur sipil negara harus smart untuk memilih dan memilah yang bisa kita gunakan dan mana teknologi yang kita perlu hindari. Kenapa harus smart ASN? Karena aparatur sipil negara harus memiliki sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing untuk mencapai Smart ASN 2024 dan Indonesia Emas di 2045. Salah satu visi misi Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 sampai 2024 yakni pengembangan aparatur sipil negara yang profesional. Artinya reformasi pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara agar lebih sinergis. Demikianlah penyampaian saya tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Untuk berikutnya semoga kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan materi-materi yang luar biasa. Terima kasih, saya Zulkifli Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.